Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, seperti biasa, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab Takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah pada kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai macam-macam sholat sunnah. Juga sebelumnya kita telah membahas mengenai waktu-waktu sholat 5 waktu. Dalam kajian kita kali ini kita akan memasuki pembahasan kita tentang sholat, yaitu kita akan mengkaji mengenai syarat sahnya sholat. Kalau sudah kita kaji mengenai syarat sah, baru nanti akan kita mengkaji mengenai rukun-rukunnya sholat. Cuma untuk kajian kita kali ini akan kita khususkan pembahasan kita dengan masalah syarat sahnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Artinya syarat-syarat salat sebelum memasuki salat itu ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Yang pertama adalah sucinya tubuh kita dari hadas dan najis. Terus yang kedua, wasatrul awrati bilibasin tahirin, dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Syarat berikutnya adalah dan berdiri di atas tempat yang suci. Syarat berikutnya wal ilmu bidukhulil waqti. Syarat ketiga adalah ilmu mengetahui masuknya waktu sholat. Syarat terakhir adalah wastiqbalul qiblah, yaitu harus menghadap kiblat. 5 hal ini adalah yang menjadi syarat sahnya sholat. Syarat yang pertama adalah taharatul a'dha. Sebelum kita memasuki pembahasan kita mengenai syarat, terlebih dahulu kita fahami syarat itu apa maksud. Yang dimaksud dengan syarat itu apa? Syarat dalam hal ini adalah kullu ma yatawaqqafu alaihi wujudu dzalika syai' wa huwa laysa juz'an minhu. Sesuatu yang mana sesuatu ini harus kita lakukan agar salat kita sah, tetapi sesuatu itu bukan termasuk bagian dari salat. Contohnya adalah wudu. Wudu ini harus kita kerjakan sebelum kita sholat. Kalau tidak kita kerjakan, sholat kita tidak sah. Tapi wudu ini bukan termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Ini adalah yang dinamakan dengan syarat sihahnya sholat. Kalau kemarin pembahasan kita dalam kajian kita yang lalu mengenai syarat wajibnya sholat. Perbedaan antara syarat sah dengan syarat wajib di sini adalah kalau syarat wajib adalah sesuatu yang mana atau hal-hal yang mana kalau hal-hal tersebut terwujud di diri seseorang, maka orang tersebut sudah wajib untuk melakukan sholat. Jadi yang dimaksud dengan syarat wajibnya sholat adalah hal-hal yang mana hal-hal tersebut jika terdapat atau terwujud di diri seorang muslim, maka dia telah wajib atau telah berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Adapun syarat sah di sini adalah sesuatu atau hal-hal yang wajib untuk kita lakukan agar sholat kita sah, tetapi hal-hal tersebut bukanlah
bagian dari sholat. Yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadasi wan najas. Syarat yang pertama adalah sucinya tubuh kita baik dari hadas atau dari najis. Yang pertama adalah sucinya tubuh kita dari hadas. Seseorang yang ingin melakukan sholat, maka dia wajib untuk membersihkan dirinya dari hadas terlebih dahulu. Kalau dia mempunyai hadas, baik hadas besar seperti mempunyai junub atau mempunyai haid, atau hadas kecil dia telah kentut dan belum wudu, terus langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat dan menyuruh kita untuk berwudu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Jika kamu ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kamu. Dan yang seterusnya seperti yang telah kita terangkan kemarin. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Tidak diterima sholat tanpa ada toharoh atau bersuci terlebih dahulu. Jadi, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama, bahwasanya telah menjadi ijma para ulama bahwa sholatnya orang yang hadas, yang belum punya wudu, atau kalau dia punya janabat dan belum mandi, atau dia punya haid terus suci terus belum mandi, kalau dia melakukan sholat sebelum mandi, maka sholatnya tidak sah. Dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Yang kedua adalah sucinya tubuh kita dari najis. Dan untuk masalah najis telah kita terangkan dan telah kita jelaskan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu. Yang penting kalau mau sholat maka tubuhnya harus suci dari hadas dan suci dari najis. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW ketika beliau berjalan dengan seorang sahabatnya dan menemukan dua buah kuburan. Terus Rasulullah SAW mendengar bahwasanya orang yang ada di dua kuburan tersebut telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bauli." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, adapun salah satu dari dua orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan ini, salah satu dari dua orang ini tidak pernah membersihkan dirinya dari air kencing. Maksudnya kalau kencing dia tidak pernah mencuci kelaminnya. Sehingga karena dia tidak pernah mencuci kemaluannya ketika selesai kencing, maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya karena salatnya tidak sah. Karena salatnya tidak sah karena dia salat dalam keadaan mempunyai najis. Karena dia mempunyai najis atau dia sembrono dengan kencing. Sehingga kalau kencing morat-marit, air kencingnya kena pakaiannya misalnya. Sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya dari air kencing, dari najis. Sehingga salatnya tidak sah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang tidak menjaga dirinya dari air kencing, maka besok akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia salatnya tidak sah. Pakaiannya kena najis. Tidak sah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengambil dua pelepah kurma yang masih segar, yang masih hijau, terus diletakkan oleh Rasulullah SAW di atas kedua kuburan tadi. Sehingga kedua pelepah kurma tadi, kata Rasulullah SAW, selagi masih basah akan mendoakan, akan memberi syafaat atau mendoakan untuk
orang yang disiksa tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksanya. Ini adalah dalil bahwasanya kedua kuburan tadi adalah kuburannya orang Islam. Kedua kuburannya orang Islam. Seandainya orang kafir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dan tidak bakal menaruh pelepah kurma di atas kedua kuburan tadi. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Fatimah binti Abi Hubash, ketika beliau tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholatnya orang yang haid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, beliau bersabda, "Faida akbalatil haidatu fatrukis sholata, faida dahaba qadruha faghsili angkidam wasalli." Ini sahabat Fatimah binti Abi Hubash ini terkena istihadah, sehingga beliau sulit untuk membedakan mana yang haid, mana yang bukan haid. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, faida akbalatil haidatu fatrukis sholat. Kalau datang haid kamu, maka tinggalkanlah sholat kamu, karena sholat tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid. Faida dhahaba qadruha, jika telah habis masa kebiasaan kamu haid, faghsili angkidam wasalli, maka bersihkanlah darah yang ada di kemaluan kamu, wasalli, dan sholatnya, karena dia terkena istihadah, sehingga darahnya terus keluar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan dia untuk mengambil kebiasaan dia dalam haid itu berapa. Kalau sudah lewat masa kebiasaan kamu dalam haid, sudah kamu anggap kamu telah suci. Yang penting setelah itu meskipun ada darahnya, bersihkan darah kamu kemudian sholatlah. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menyuruh sahabat Fatimah binti Abi Hubash ini untuk membersihkan darah yang ada di kemaluannya. Kemudian menyuruh beliau untuk sholat. Dalil berarti kalau orang yang sedang dalam keadaan ada darahnya, ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Seandainya sholatnya itu sah dengan adanya najis ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyuruh dia untuk membasuh dan membersihkan darah yang ada di badannya. Nah, yang kedua, tidak cukup badannya bersih dari najis atau bersih dari hadas, tapi juga pakaiannya juga harus suci, harus bersih dari najis. Jadi tidak cukup badannya saja bersih dan suci, maka bajunya, sarungnya, kofianya, semuanya, segala sesuatu yang menempel di tubuhnya harus suci pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 yang bunyinya wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu jika kamu ingin melakukan sholat. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Khawlah binti Yasar, seorang sahabiah yang namanya Khawlah binti Yasar, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid, wa ana ahidu fihi, fa kaifa asna? Qala idza tahurti faghsilihi, summa shalli alaihi. Faqalat illam yakhrujid dam. Qala yakfiki ghaslud dam wa la yadurruki asaruhu. Seorang sahabat perempuan yang namanya Khawlah binti Yasar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai pakaian kecuali satu saja. Dan pakaian ini ya sudah, karena satu-satunya pakaian yang saya punya, maka kalau ketika dalam keadaan haid ya saya pakai. Fakaifa asna. Kemudian saya bagaimana kalau misalnya saya telah suci? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, idza tahurti faghsilihi. Kalau kamu telah suci dari haid kamu, maka cucilah pakaian tadi. Summa sholli alaihi. Kalau sudah kamu cuci, maka kamu boleh pakai pakaian tadi untuk sholat. Faqalat. Kemudian dia berkata, fa ilam yakhrujid dam, ya Rasulullah, kalau misalnya bekasnya darah haid itu tidak hilang, bagaimana Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Yakfiki ghuslud dam, cukup kamu membersihkan darah tadi. Wala yaduruki atharuhu, kalau memang masih membekas, bekas darah haid yang nempel di baju kamu tadi, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting darahnya sudah hilang, bekasnya sudah tidak apa-apa. Nah, ini adalah menandakan bahwasanya sucinya pakaian itu disyaratkan dalam hal sahnya sholat. Karena kalau seandainya sholat itu sah dengan pakaian yang najis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyuruh Khawlah ini untuk mencuci bajunya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk mencuci bajunya. Kalau sudah dicuci, maka boleh kamu pakai untuk sholat pakaian tersebut. Ini adalah dalil yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dan dari hadis ini bisa kita ambil suatu hikmah bahwasanya dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan. Bayangkan seorang perempuan tidak mempunyai pakaian kecuali satu saja, dan mereka tidak tidak mengeluh. Yang mereka tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana ya Rasulullah, saya punya pakaian satu saja, nanti kalau saya dalam keadaan haid kena darah saya, bagaimana cara saya untuk sholat nantinya? Kata Rasulullah, ya cuci saja, nanti kalau sudah kamu cuci pakai sholat. Jadi dulu itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada zaman para sahabat, kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Bayangkan pakaian cuma punya satu saja. Tapi dengan kesederhanaan ini, justru kesederhanaan ini adalah menambah kekuatan iman mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kesulitan itu membuat mereka tambah malas-malasan atau tambah enggan atau tambah lebih abot untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dengan kesederhanaan ini mereka mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dipilihnya mereka sebagai orang-orang yang soleh yang menemani Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain sucinya pakaian, juga disyaratkan sucinya tempat yang kita pinjak. Ini harus suci. Jadi tempat yang menjadi tempat kita sholat harus suci. Yang dimaksud dengan tempat di sini adalah tempat yang menempel dengan kaki kita, yang menempel dengan lutut kita kalau kita dalam keadaan sujud, yang menempel dengan jidat kita. Kemudian tempat yang menempel dengan kedua telapak tangan kita ketika kita sujud. Adapun tempat yang tidak menempel, misalnya bawah dada. Bawah dada ini kan tidak menempel kalau kita sujud. Tidak menempel dengan pakaian kita, maka boleh, tidak apa-apa. Di situ ada najis misalnya, di bawah dada kita ada najisnya. Cuma ini adalah makruh, tapi yang disyaratkan, yang harus suci adalah tempat yang langsung berhubungan dengan anggota tubuh kita. Ini juga harus suci. Harus suci ya. Karena apa? Karena dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya seorang A'rabi atau seorang Badui datang ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung kencing di situ ya. Orang Badui itu sifatnya keras dan orang yang masih desa sekali ketinggalannya, orang primitif ya. Datang ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dan langsung kencing. Maka para sahabat ingin memukul orang tersebut, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia kencing. Karena dia orang yang belum mengerti tentang hukum-hukum Islam. Setelah dia kencing, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengertian kepada orang tersebut bahwasanya ini adalah masjid dan masjid itu harus dijaga kesuciannya, jangan sampai dikotori. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk menyiram tempat kencing tersebut dengan seember air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Subbu alaihi dhanuban min ma'in." Siramlah tempat kencing orang Badui tadi dengan seember air. Ini adalah menandakan bahwasanya tempat yang kita pakai untuk sholat haruslah tempat yang suci. Tidak boleh tempat yang najis. Ya. Syarat yang kedua untuk sahnya sholat ini adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui masuknya waktu sholat.
Nah, seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya sholat 5 waktu ini mempunyai waktu yang khusus. Dan seorang muslim jika ingin melakukan sholat, maka dia harus mengetahui waktu sholat-sholat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya sholat 5 waktu adalah sholat yang telah ditentukan waktunya. Telah ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Nah, di salat 5 waktu itu waktunya telah ditentukan dan orang yang mau menjalankan salat ini harus mengetahui waktu setiap salat yang akan dia lakukan. Seandainya dia tidak mengetahui waktu sholat. Misalnya dia tidak tahu waktu sholat zuhur itu jam berapa. Langsung aja dia sholat. Ternyata sholat yang telah dia lakukan menepati waktu zuhur. Kebetulan menepati waktu zuhur. Lah meskipun begitu sholatnya tidak sah. Karena dalam fikih Syafi'i kaidah menyebutkan al-ibratu fil ibadati ma fi dhannil mukallaf wa ma fi nafsil amri. Jadi untuk masalah ibadah ini di mazhab Syafi'i maka yang dituntut adalah dhannul mukallaf. Seorang mukallaf itu harus tahu waktunya kapan. Wa ma fi nafsil amri, dan waktu yang tepat dalam hakikatnya itu kapan. Misalnya dia tidak tahu waktu sholat zuhur seperti yang saya kemukakan tadi, dia misalnya orang dari Indonesia misalnya, terus datang ke Arab, datang ke Saudi misalnya, tidak tahu waktu sholat zuhur itu kapan di Saudi, langsung aja dia sholat, ya ternyata sholatnya tadi itu pas mengenai waktu zuhur. Nah meskipun pas mengenai waktu zuhur, tapi dia sholat itu tanpa diketahui, tanpa didasari oleh pengetahuan mengenai masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan dalam mengetahui waktu ini bisa dia mengetahui waktu secara pasti, misalnya dengan melihat matahari. Misalnya telah kita ketahui bahwasanya waktunya sholat maghrib itu dengan tenggelamnya matahari. Jadi dia bisa mengetahui masuknya waktu maghrib dengan melihat matahari. Kalau matahari sudah tenggelam secara keseluruhan, maka masuklah waktu sholat maghrib. Itu boleh. Atau dia bisa berpegang dalam mengetahui waktu ini dengan jam. Kalau jam itu benar ya, tidak rusak, maka dia bisa berpegang dengan jam tanpa harus melihat matahari atau melihat matahari apakah sudah zawal atau belum. Boleh dengan memakai jam kalau memang jamnya itu adalah jam yang bisa dipercaya, bukan jam yang rusak. Ya. Juga kalau tidak bisa mengetahui masuknya waktu sholat dengan melihat secara langsung, secara yakin, maka dia bisa ijtihad misalnya dengan beberapa tanda. Misalnya dia tidak mempunyai jam misalnya, dan kalau misalnya ijtihad dengan mendengarkan jago misalnya ya. Kalau waktu biasanya itu, atau melihat waktu sudah agak siang. Yang penting dalam berijtihad untuk mengetahui waktu ini di sana harus ada tanda-tanda. Kalau memang dia tidak bisa mengetahui waktu secara yakin, juga tidak bisa mengetahui waktu dengan ijtihad, maka dia boleh taklid. Kepada orang lain. Kalau misalnya dia sholat dengan berijtihad, terus ternyata sholatnya itu jatuh di luar waktu, maka dia harus mengulangi sholat tadi, ya. Harus qadha. Atau dia setelah sholat tahu bahwasanya sholatnya yang dia lakukan tadi itu sebelum masuknya waktu sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya tadi karena sholatnya tadi tidak sah. Sholatnya tadi tidak sah. Terus syarat yang ketiga tentang sahnya sholat ini adalah menutup aurat. Jadi orang yang mau sholat harus menutup auratnya.
harus menutup auratnya. Dan aurat ini yang dimaksud dengan aurat menurut ulama fikih adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi dan haram untuk dilihat. Jadi aurat apa sih aurat itu? Aurat itu adalah sesuatu yang wajib kita tutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ini adalah aurat. Kalau ada orang mau mengerjakan salat, maka dia wajib untuk menutup aurat. Meskipun dia salatnya di tempat yang gelap, tidak ada yang mengetahui. Atau sholat sendirian, tidak ada siapa-siapa dalam sebuah kamar, maka tetap wajib untuk menutup aurat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Meskipun kita sholat di dalam jurang yang dalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan mengetahui keadaan kita. Maka sebagai orang yang muslim yang taat, maka wajib kita menutup aurat ketika kita akan mengerjakan sholat. Kalau misalnya dia tidak punya pakaian sama sekali, misalnya, maka bisa dia kalau ada orang yang memberi dia pakaian misalnya, maka dia boleh mengambil pemberian tersebut. Atau kalau dia di tempat hutan belantara, tidak ada seseorang pun, terus tidak punya pakaian, maka dia bisa menutup auratnya dengan apa saja, dengan daun atau dengan tanah liat, dengan lumpur. Pokoknya yang dituntut adalah menutup warna kulit. Terus yang dituntut dalam menutup aurat ini adalah aurat sebelah atas dan sekelilingnya. Adapun aurat bawah maka tidak dituntut untuk ditutup. Misalnya kalau ada misalnya orang yang sholat di rumah kayu tingkat yang kedua misalnya, seandainya dia sholat di tingkat yang kedua terus dia auratnya bisa dilihat dari bawah, maka tidak apa-apa. Karena yang dituntut di sini adalah menutup aurat bagian atas dan menutup aurat bagian samping. Adapun bagian bawah, maka tidak wajib untuk dituntut. Dan yang harus ditutup di sini adalah aurat yang bisa menutupi warna kulit, Maka kalau seandainya ada orang yang pakai baju yang terbuat dari plastik yang terang, maka plastik tersebut tidak terbilang menutup aurat karena auratnya masih bisa terlihat. Maka salatnya tidak sah. Dan aurat ini berbeda dari orang perempuan dan orang laki-laki berbeda. Auratnya orang laki-laki di dalam salat adalah dia harus menutup bagian tubuh dia di antara pusar dan lutut. Jadi bagian tubuh dia di antara pusar dan lutut harus dia tutup. Ini adalah yang wajib untuk ditutup. Tapi sebagai orang yang taat, yang mempunyai tata krama, maka ya tidak pantas misalnya kita sholat cuma pakai celana pendek saja yang menutup lutut sampai pusar, dadanya terbuka, ya tidak pantas. Seandainya kita ziarah atau menghadap ke seorang presiden misalnya, maka kita harus berpakaian yang rapi, baju kita setrika, pakai parfum biar baunya tidak kecut misalnya. Maka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis kita harus lebih mengagungkan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta kita, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita kesehatan. Semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menghadap kepada Allah dengan keadaan yang paling bagus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Pakailah pakaian kamu yang menutup aurat kamu ketika kamu ingin melakukan sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala pakai takbir zinatakum, perhiasan atau pakaian yang menghiasi diri kamu. Maka di sini bisa kita artikan bahwasanya
seorang muslim kalau ingin mengerjakan sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat tersebut dengan memakai pakaian yang sopan, dengan memakai pakaian yang pantas. Janganlah sholat itu dengan pakaian yang tidak pantas. Ya. Meskipun yang dituntut kalau dia laki-laki cuma menutup bagian di antara pusar dan lutut saja. Adapun auratnya seorang perempuan di dalam sholat adalah semua badan seorang perempuan itu wajib untuk ditutupi dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Dan lainnya harus ditutup. Termasuk aurat dalam sholat untuk perempuan adalah rambut. Rambutnya jangan sampai keluar. Karena rambutnya kalau keluar maka sholatnya tidak sah. Karena rambut ini adalah termasuk aurat. Juga termasuk aurat lagi adalah tapak kaki ya. Tapak kaki ini termasuk aurat. Dan saya sering melihat orang perempuan misalnya sholat kelihatan tapak kakinya, maka sholatnya tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i karena semua badan perempuan, bagian badan perempuan adalah aurat dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah syarat yang ketiga. Terus syarat yang keempat adalah apa tadi? Menghadap kiblat. Orang yang sholat harus menghadap kiblat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 150, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan menghadaplah, hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Kalau kita mau sholat maka kita harus menghadap ke Masjidil Haram. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari orang yang belum bisa sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan berkata kepada dia, "Idza kumta ila sholati fa'asbiril wudu'a." Jika kamu ingin melakukan sholat, maka sempurnakan wudhu kamu. Jangan kamu wudhu seenaknya sendiri, sempurnakan. Lakukan kesunatan-kesunatan wudhu secara tepat. Summa istaqbil kiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabir, kemudian bacalah takbir masuk kepada sholat. Ini adalah hadis yang mengharuskan menjadi dalil bahwasanya menghadap kiblat itu hukumnya adalah wajib. Cuma dalam hal menghadap kiblat ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, ada dua qaul dalam masalah ini. Memang kalau orang tersebut dekat dengan Ka'bah, maka dia harus menghadap Ka'bah secara yakin. Kalau dia dekat dengan Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, maka dia wajib untuk menghadap Ka'bah secara yakin. Tapi kalau dia jauh, maka dia juga harus menghadap kiblat, tapi secara dhonni saja, tidak harus yakin ya. Karena tidak bisa kita secara pasti memastikan bahwasanya kita menghadap kiblat, tidak bisa. Tapi kita ada cara-caranya, bagaimana caranya kita bisa menghadap kiblat secara dhonni ya. Ini adalah bagi orang yang jauh, dan ini adalah pendapat yang pertama. Jadi kalau orang tersebut jauh dari Ka'bah, maka untuk hal ini Imam Syafi'i yang punya dua pendapat. Yang pertama adalah orang tersebut harus benar-benar bisa menghadap kiblat. Yang dimaksud dengan kiblat adalah arah Ka'bah itu, kiblat Ka'bah itu harus menghadap ke sana. Tapi pendapat yang kedua, cukup menghadap arah kiblat ya. Harus bisa dibedakan antara menghadap kiblat dengan menghadap arah kiblat. Kalau menghadap kiblat maka harus yakin, paling tidak bisa memastikan kalau dia itu menghadap kiblat. Tapi kalau arah kiblat, ya cuma arahnya kiblat ke mana? Barat misalnya, maka harus menghadap ke barat. Dalam hal ini maka ada sedikit keluasan dalam hal ini. Maka seorang muslim tidak usah terlalu merepotkan atau merepotkan orang awam harus menghadap benar-benar. Ya sudah, yang penting selagi di sana ada qaul dari Imam Syafi'i sendiri boleh menghadap arah kiblat, ya sudah. Kalau orang tersebut sholatnya sudah menghadap ke barat, ya berarti sholatnya sudah sah menurut pendapat yang kedua ini. Ya. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita. Pertanyaan yang pertama menanyakan kalau sholat menggunakan kain gosok, apakah sholatnya sah? Nah, sholat, kalau ada seseorang yang mengerjakan sholat
menutup auratnya, memakai pakaian orang lain, gosok tanpa izin terlebih dahulu, maka menurut mazhabnya Imam Syafi'i, sholatnya adalah sah, cuma dia berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena memakai pakaian orang lain tanpa minta izin terlebih dahulu. Apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut pendapatnya Ibnu Sabbah dalam kitabnya Al-Fatawa menyebutkan, kalau tidak salah ya, bisa ditahqiq lagi, kalau untuk masalah pahalanya maka dia tidak mendapatkan pahala, dikiaskan dengan sholat di tempat yang gosop. Ala kulli halin, dalam masalah ini kalau ada orang yang sholat menggunakan pakaian digunakan dalam sholat itu adalah pakaian gosop, maka sholatnya tetap sah menurut mazhabnya Imam Syafi'i, tapi dia berdosa karena memakai pakaian orang lain tanpa izin. Lah menurut pendapat ulama yang lain, yaitu pendapatnya Imam Ahmad, sholatnya di sini tidak sah, sholatnya tidak sah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengajak orang tua yang enggan sholat? Bagaimana cara mengajak orang tua yang enggan sholat? Ya, sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam, dan sholat adalah rukun Islam. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, berarti dia telah merobohkan tiang agama. Lah, kalau kita melihat salah seorang dari keluarga kita, bapak kita, paman kita, atau orang yang lebih tua dari kita enggan untuk melakukan sholat, maka hendaklah kita bisa menasihati orang tersebut dengan cara yang halus. Bagaimana caranya? Kita bisa mengajak dia agar dia bisa melakukan sholat, agar dia bisa rutin dan istiqomah dalam melakukan sholat. Tapi perlu kita ketahui, dalam hal ini kita kalau mau mengajak, maka kita harus melihat diri kita sendiri. Kita harus rutin dalam melakukan sholat kita. Kita harus istiqomah dalam melakukan sholat kita. Baru kita menyuruh orang lain untuk istiqomah. Kita amalkan dulu, baru kita menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut, supaya apa yang kita suruh dan apa yang kita anjurkan bisa diterima oleh orang tersebut. Jangan kok kamu menyuruh orang lain sedangkan kamu sendiri tidak mengerjakannya. Jadi dalam hal ini kita ajak orang tua tersebut untuk melakukan sholat, dan kita kasih pengertian dengan cara yang halus bahwasanya sholat ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Dan ingatkan kepada dia bahwasanya ancaman dan siksaan Allah sangat pedih sekali bagi orang yang meninggalkan sholat. Tapi caranya jangan gerusa-gerusu ya, jangan terlalu kasar, tapi caranya adalah dengan mengajak beliau dengan cara yang halus, dan selalu kita doakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang ini mendapatkan hidayah, karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan hidayah. Terus kita sertai dengan ajakan yang halus agar dia mau melakukan sholat. Kita kasih keterangan bahwa sholat itu wajib, dan kita kasih peringatan bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, mengeluarkan dari waktunya karena kerjaan yang gak bisa ditinggalkan dan niat mengqadha'nya nanti? Sholat adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban ini harus kita depankan, kita utamakan dari hal-hal yang lainnya. Kita harus mendahulukan sesuatu yang menjadi keselamatan kita di akhirat daripada kita. Jadi kita harus mendahulukan sesuatu yang menjadi selamat kita di akhirat.
Jangan sampai kok kita mengorbankan sholat kita demi usaha kita. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan berkah bagi orang yang mendahulukan usaha dia dan mengakhirkan sholatnya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan atau mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya karena demi sebuah pekerjaan saja. Karena demi sebuah pekerjaan saja. Jadi kita harus benar-benar kalau memang kita kerja di suatu tempat misalnya dan bos pemilik pabrik itu atau bos yang menjadi bos kita itu melarang kita untuk sholat, sudah keluar saja dari pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut tidak akan ada berkahnya. Insya Allah dengan niatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa dan nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia jalan keluar dari setiap kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia sadari. Maka jangan sampai kita mengorbankan sholat kita demi pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita ini hanya sekedar untuk menghidupi atau untuk memenuhi kebutuhan kita secara jasmani saja. Untuk memenuhi kebutuhan kita secara duniawi saja. Tapi yang harus lebih kita pentingkan adalah untuk keselamatan kita besok di akhirat. Karena kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang tanpa ada akhirnya. Adapun kehidupan di dunia cuma 63 tahun paling banyak. Kalau umurnya 50 tahun cuma 50 tahun. Tapi kalau kehidupan akhirat selama-lamanya. Maka saya menasihati diri saya sendiri dan untuk penanya ini agar lebih mementingkan sholat. Jangan sampai mengorbankan sholat hanya sekedar karena pekerjaannya saja. Ada pertanyaan yang lain. Kalau sholat atau pas sholat kejatuhan bangkai semut. Bangkai itu nyangkut di mukena. Dikibas-kibas tapi enggak jatuh-jatuh. Bagaimana sholatnya? Kalau misalnya kita sedang keadaan sholat terus jatuh bangkai semut atau bangkai nyamuk. Dalam hal ini bangkai semut dan bangkai nyamuk menurut qaul yang mu'tamad adalah najis. Maka kalau misalnya kita sholat terus di saku kita ada bangkai semutnya, maka sholatnya tidak sah menurut qaul yang mu'tamad. Atau ada bangkai nyamuknya, maka sholatnya tidak sah. Kalau kejatuhan bangkai nyamuk, maka secepatnya dikibaskan agar bangkai nyamuk tersebut atau bangkai semut tersebut keluar dan terjatuh tidak mengenai mukena kita atau tidak mengenai pakaian kita. Kalau misalnya tidak bisa kita hilangkan, maka menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, salatnya batal. Ya, salatnya batal. Karena salat kita, pakaian yang kita bawa terkena najis dan najisnya tidak bisa kita hilangkan secara langsung. Tapi di sana ada pendapat, dan pendapat ini adalah mengqabil azhar, bahwasanya binatang yang tidak mempunyai darah seperti semut dan nyamuk dan lalat kalau mati bangkainya suci. Dan ini adalah pendapatnya Imam Istakhri. Maka kalau menurut pendapat ini, kalau kita ambil, kalau misalnya dalam keadaan sholat kita kejatuhan nyamuk atau kejatuhan bangkainya lalat atau kejatuhan bangkainya semut, maka sholatnya tetap sah karena binatang-binatang tadi hukumnya adalah suci. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kalau kita ambil pendapat ini, maka berarti sholatnya tetap sah kalau memang bangkainya itu adalah seperti yang ditanyakan, bangkai semut atau bangkai binatang-binatang lain yang tidak mempunyai darah. Terus pertanyaan berikutnya adalah kalau terlihat telapak kaki tanpa disengaja dan langsung ditutup, bagaimana? Kalau telapak kakinya terlihat tidak sengaja langsung ditutup, maka sah sholatnya. Atau tersingkap oleh angin langsung ditutup, maka sah. Tapi kalau terbukanya aurat tadi itu dibuka oleh orang, baik itu ada temannya yang gurau misalnya membuka auratnya, atau di sana ada hewan misalnya, ada kera
datang ketika dia sholat terus membuka auratnya ketika dalam keadaan sholat, atau anaknya kecil membuka auratnya, maka batallah sholatnya menurut qaul yang mu'tamad. Tapi kalau auratnya itu tersingkap secara tidak sengaja atau tersingkap oleh angin dan langsung ditutup, maka sholatnya tetap sah. Kalau tidak ditutup secara langsung, maka sholatnya batal. Tapi kalau yang membuka itu bukan angin dan terbuka karena dibuka orang atau dibuka anak kecil atau bahkan dibuka oleh binatang, meskipun ditutup secara langsung, maka sholatnya tetap batal menurut qaul yang mu'tamad, pendapatnya Imam Khatib Syiribini dan yang lainnya. Juga kadang tidak sadar atau 1-2 helai rambut terlihat dan saya baru menyadarinya pas selesai sholat. Bagaimana Ustaz ya? Karena rambut itu tergolong aurat dari seorang perempuan. Kalau seandainya setelah sholat terus mendapatkan rambutnya, 2 helai rambutnya tidak masuk ke dalam jilbabnya, maka sholatnya tidak sah, karena dia sholat tidak menutup aurat. Pertanyaan berikutnya, sekarang lagi ngetren mukena dari bahan parasut yang tipis sekali. Bagaimana dengan sholatnya? Apakah memenuhi syarat menutup aurat apa tidak? Dalam hal menutup aurat ini yang diwajibkan adalah menutup warna. Sekiranya kain yang tipis tadi itu telah menutup warna tubuh, maka sahlah sholatnya. Jadi kalau misalnya kain itu sangat jarang sekali sehingga warna kulitnya kelihatan, berarti sholatnya tidak sah. Jadi yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah apakah kain yang arang tersebut, kain yang tipis sekali tersebut bisa menutup warna aurat atau tidak. Kalau warna auratnya masih terlihat, warna kulitnya terlihat dengan jelas, maka berarti seakan-akan dia tidak menutup aurat. Tapi kalau meskipun dia tipis tapi sudah warna kulitnya tidak terlihat sama sekali, berarti dia telah menutup aurat. Ini adalah jawaban yang saya berikan. Juga satu lagi, ada pertanyaan, bagaimanakah lantunan azan yang benar? Apakah melantunkan azan dengan panjang melebihi hukum tajwid itu benar? Dan bolehkah dilakukan dengan suara yang meliuk-liuk? Ya, azan ini yang baik, yang afdal adalah dikumandangkan orang yang suaranya merdu. Ya, azan sebagai seorang muazin, orang yang ahli azan, sebaiknya kita memilih orang yang suaranya bagus, terus bisa mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya dan tidak memanjangkan huruf lebih dari panjang yang telah ditentukan dalam ilmu tajwid. Jadi dipanjangkan sekali tidak boleh. Yang boleh adalah dipanjangkan sesuai dengan kaidah yang ada. Kalau seandainya ada orang muadzin yang memanjangkan bacaan azannya lebih dari ukuran yang ada, maka azannya tetap sah, tapi makruh, tidak diperbolehkan. Makruh saja, adanya sah tapi makruh, ya. Tapi yang baik adalah kita memilih muadzin yang suaranya bagus, karena Rasulullah SAW menugaskan Bilal ketika Abdullah bin Zaid melihat mimpi, terus Rasulullah SAW menyuruh ajarkan azan ini kepada Bilal, li'annahu anza minka sautan, kata Rasulullah, karena sahabat Bilal itu suaranya lebih enak daripada kamu. Terus kita pilih juga orang yang bisa mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya dan ngerti tajwid, panjangnya adzan itu berapa, 6 harokat atau 3 harokat, semuanya itu harus benar-benar dilakukan sesuai dengan kaidah. Tapi kalau lebih dari yang diperbolehkan, misalnya panjangnya sebenarnya harus 6 harokat saja, terus dilebihkan sampai 18 harokat, maka ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Maka adzan itu disunatkan yang adzan itu suaranya enak, terus dia itu bisa mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Terus masalah panjang pendeknya harus sesuai dengan kaidah yang ada. Jangan kok karena kepingin enak saja liuk-liuk suaranya, tapi dia tidak memperhatikan panjang pendeknya huruf yang dia lantunkan, maka tidak boleh. Adanya tetap sah, tapi makruh. Kiranya juga pertanyaannya telah habis dan waktunya juga telah habis. Mudah-mudahan kajian yang bisa kita ambil pada malam hari ini berfaedah dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqna ilman nafi'ah wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.